Hai Potatoers, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk pembacaan tarot per hari ini, ya, kita akan melihat apa yang dia pikirkan tentang dirimu. Worried, khawatir, envy, cemburu. Hubungan kalian, kelimpahan, imajinasi. Kelima kartu ini melambangkan apa yang dia pikirkan tentang dirimu. Kita akan pakai alat bantu ya. Teman-teman, begini. Aku bisa membacakan bahwa apa yang dia pikirkan tentang kamu adalah pertama, rasa khawatir akan dirinya sendiri. Jujur aja ya, orang ini itu lebih kayak khawatir bagaimana membawa dirinya sendiri. Sehingga dia nggak tahu nih ke depannya bagaimana dia membawa diri kamu. Kalau dia udah khawatir sama dirinya sendiri, ke depannya gimana dia ngebawa hubungan ini menjadi lebih baik, gitu kan? Yang kedua, di sini dia itu punya banyak rasa, bukan jealous ya, kecewa, ya jealous juga lah. Kenapa sih kok kayak aku yang sudah di umur sudah matang, aku ngelihatnya ini mungkin kamu sama dia hubungannya itu mungkin kamu lebih muda, dia lebih tua, ya. Atau secara pemikiran dia matang, gitu ya. Di sini kenapa sih aku nasibnya itu kayak nggak sama gitu, ya, nasibku nggak sama. Banyak gini loh, dia tuh kayak ada khawatir karena dia sendiri juga nggak tahu nih bagaimana create sesuatu di hidupnya. Ibaratnya gini, kita lihat dari, aku tahu sih mungkin kalian bosan akan dengar masalah klise ini, tapi efek pandemi itu merubah pikiran semua orang. Sekarang orang lebih memikirkan bagaimana selamat di hidupnya sendiri. Makanya cinta tuh berpengaruh, banyak yang putus, banyak yang depresi, banyak yang pergi merantau, meninggalkan pasangannya, mungkin. Dan di sini aku lihat banyak yang ngejauh juga dari dia ya. Maksudnya dia tuh kayak menarik diri. Kemudian aku juga bisa melihat di sini kondisinya kalau mungkin karena ada perasaan cemas dan rasa marah yang besar karena kegagalan di mana dia ini gagal di usia yang sekarang gitu. Dia sangat khawatir hubungan kalian itu putus. Persahabatan, pertemanan, ataupun hubungan asmara kalian itu selesai. Pokoknya yang berbentuk dengan emosi itu putus. Karena dalam dirinya itu, dia hanya ingin
abundance, ya, abundance. Abundance itu dibilang kelimpahan. Dia ingin menemukan kelimpahan. Dia pengen masuk ke dalam kelimpahan. Ibaratnya kalau misal kita berlimpah, semua masalah itu akan selesai. Hutang bisa terbayarkan, masalah dapur bisa selesai, ya kan? Dan di sini aku ngelihat ada kartu imagination yang aku lihat stop. Dia tuh mulai kayak kehilangan rasa semangat ke depan ya. Kadang kita berimajinasi itu untuk semangat ke depan. Aku berimajinasi mau punya rumah di Pondok Indah misalnya. Aku berimajinasi mau beli iPad baru gitu ya. Mungkin salah satu mimpiku, aku mau beli iPad baru gitu misalnya. Atau aku pengen mobil baru, aku pengen rumah yang layak untuk keluarga aku ingin pekerjaan dan lain-lain. Itu tuh kayaknya dia udah putus asa sih. Jadi yang bisa dirasakan adalah dia takut kehilangan diri kamu. Tapi dia tidak bisa tuh kayak berimajinasi bagaimana ke depannya dia ke kamu. Masa depannya aja rasanya kok kayak udah nggak pada jalurnya ya teman-teman. Aku ngelihatnya. Yang dia pikirkan tentang kamu dia takut kamu berubah, teman-teman. Khawatir kamu berubah. Dia Oke, ini aku buka dulu ya. Yang pertama, dia khawatir kamu itu berubah sama dia karena di sini tuh dia tuh self destruction atau dia punya sisi kehancuran diri yang pekat, yang dalam. Aku bisa ngerasain orang yang kamu sayang, orang yang kamu pikirkan ataupun orang yang memikirkan kamu ini energinya itu low down. Tahu kan energi low down itu? Energi yang kurang bisa menerima atau tidak bisa acceptance dirinya sendiri sehingga terus tergerus dalam dark side gitu. Kalau misalnya orang, dan bahkan kadang-kadang orang itu mengutuk Tuhan. Aku ingat dari pepatah Mbah Sujiwo Tejo ya. Orang yang menghina Tuhan adalah orang yang berpikir besok mau makan apa, mau ngapain. Berarti kamu gak percaya bahwa Tuhan tuh punya kuasanya. Cuman proses gitu. Aku bisa ngelihat di sini dia itu kayak, gue gunanya apa nih hidup kayak begini? Gue tuh udah hancur-hancuran. Nah, kartu The Tower pertama muncul. Dia menyesali kegagalannya. Aku ngelihat ada orang yang masih berpikir bahwa ego itu penting di atas segalanya. Kemasyhuran penting di atas segalanya. Kartu ini melambangkan kegagalan yang besar. Karena masih ada sisi ego, keserakahan, pesimis, merasa ditinggalkan, kehilangan, sedih, tidak nyambung, ya. Aku ngelihatnya di sini ada Scorpio, Aquarius, Gemini, dan Taurus. Dia tuh hanya bisa berharap keajaiban supaya bisa terus lancar hubungannya sama kamu, ya. Dia tuh punya kayak harapan setinggi langit ke diri kamu. Entah harapannya itu adalah harapan untuk bisa sama-sama menaikkan derajat dia, atau kamu sebagai support sistemnya dia, kayak gitu. Di sini ada kartu Divine Love, Deep Soul Connection, ya.
Dia tuh sangat mencintai abundance, teman-teman. Maksudnya daripada dia mencintai seseorang, dia lebih mencintai kelimpahan saat ini. Jadi kalau kamu menyek-menyek sama dia, kamu cinta sama aku apa enggak, dia selalu akan bilang, aku tuh banyak yang dipikirin gitu loh, untuk hal-hal yang kayak gitu tuh aku tuh kayak gak ada waktu. Jadi kamu jangan merasa dia gak suka sama kamu, tetapi kalau orang di, disuruh memilih mana yang lebih penting dunia sama cinta-cintaan, mana lebih penting kamu dapat gaji yang besar daripada cinta gitu. Padahal cinta itu terus bertumbuh dan abadi ya, itu bisa mensupport seseorang. Orang akan terjebak dengan nafsu dunia. Aku lebih memilih uang. Sama kayak kamu di interview sama orang, kamu lebih milih uang atau skill kamu? Itu pertanyaan jebakan. Oke? Nah, di sini dia tidak melihat segala sesuatunya itu sekarang secara rasa. Ada yang kehilangan rasa di sini. Yang dia pikirkan, aku lihat energinya adalah kegagalan di sini yang besar sekali. Tahu kan, versi kegagalan itu kayak apa? Kayak, aku udah nggak layak lagi nih. Aku udah nggak bisa, apa namanya, nggak ada yang bisa diharapkan lagi nih dari sini, gitu. Dia tuh bilang begini, sekeras-kerasnya aku berusaha, ya, kayaknya kesuksesan aku tuh kayak masih lama gitu. Karena dia tuh kayak bak menunggu, apa ya, menunggu satu yang bisa datang ke dia tuh apa gitu. Menunggu return yang kembali ke dia itu apa. Kayak gitu. Jadi aku berpikir begini. Kamu tidak bisa memaksakan satu kehendak yang sekiranya dia sendiri tuh nggak bisa lakukan, atau ada sesuatu hal di sini yang tidak bisa dipaksakan. Dia sangat khawatir bahwa banyak sebenarnya orang yang mengincar kamu selain dia. Oke. Dia cemburu dengan energi kamu. Kenapa energi kamu tuh selalu positif? Kenapa energi kamu itu amazing? Kenapa kamu tuh bisa bertahan di saat yang lagi sekarat-sekaratnya gitu? Semua orang yang berteman dengan kamu akan selalu merasa beruntung. Ada perubahan yang besar, gitu ya. Ada kartu abundance di sini. Kamu tuh berharga karena kamu tuh dapat dipercaya. Kamu tuh dapat tuh, seperti yang aku bilang, dia tuh kayak mengharapkan atau bergantung sama kamu. Tapi janganlah ya kalau mau digantungkan. Nah, dia melihat kamu di sini kan ada kata sukses yang aku dengar, ya, kata sukses. Nah, kata sukses di sini dia itu kayak ngerasa, wah, aku kayaknya nggak bisa deh ngejajarin kamu tuh kayaknya susah. Kita akan ambil satu di sini. Kita punya wisdom, kita punya satu satu kesimpulan ya.
bahwa hubungan ini itu mengajarkan kamu untuk selalu tenang dalam keadaan dia seperti ini. Jadi kamu harus jadi orang yang seimbang aja. Kalau dia punya masalah, biarkan dia berproses dengan masalahnya dulu. Jangan selalu kita punya ego, kamu cinta aku apa enggak, kamu sayang, enggak usah pertanyaan itu ditanyain. Aku rasa semakin orang masih nggak ngeblok kamu, semakin dia masih ngobrol sama kamu walau jarang, itu masih ada perhatian loh. Jadi kita harus berpikir simple bahwa kita juga nggak bisa tergantung sama dia, kita juga belum terikat sama dia, misalnya gitu. Nggak ada yang perlu diikatkan. Dalam arti kasat mata ya, nggak perlu diikatkan. Kamu juga harus take a break lah. Nggak usah terlalu berambisi sama orang ini, ya. Biarkanlah semua tuh berjalan sesuai dengan waktu. Karena kalau orang, aku rasa ya, aku merasakan di tahun 2020, 21, 22 itu, pandemi itu sebetulnya adalah kayak karmik aja gitu. Dimana kamu dikasih tekanan, karma kamu tuh akan berjalan. Kayak pembalasan karma gitu loh. Kalau kamu di sini adalah orang yang sukses justru di era pandemi, berarti kamu sudah melewati tahap 1 karma kamu. Tetapi kalau seandainya kamu di sini tidak melewati pandemi dan kamu tidak memiliki skill atau apapun itu, ya udah, kamu sampai sekarang pun gak akan lihat hasilnya. Kita tuh harus siap. Selama di dunia ini kita masih bisa punya tangan, punya 2 tangan, masih punya 2 kaki, kita masih punya pikiran, jangan lelah untuk melakukan hal-hal yang unlimited gitu loh. Mungkin aku nggak biasa nih jadi MC, kamu pendiam misalnya, tapi di sini karena memang keterpaksaan, ada temen kamu yang ngajak jadi MC, kamu harus bicara, ya ambil. Kita nggak pernah tahu loh, siapa tahu itu jalan kamu. Sama kayak aku tadinya mana mau main tarot sih. Kalau dibilang-bilang mana aku mau main tarot, nggak ada aku mau main tarot. Ya, aku nggak pernah mau main tarot dan aku nggak pernah mau berkecimpung di bidang tarot. Tetapi aku merasa kayak ada satu spiritual awakening di mana aku nggak punya apa-apa dan akhirnya aku ngelihat apapun yang aku lihat aku pelajarin, aku bilang. Tiba-tiba ada kelas tarot di situ. Dan kebetulan juga aku menemukan tarot dari almarhumah nenekku, karena nenekku tuh pecinta kartu. Nah, di situ berarti ini memang harus turun. Nenekku bisa main tarot, almarhumah. Dari zaman Belanda sih dia. Oke, teman-teman, itulah ya, skill itu biasanya ada turunan. Nah, misalnya nenek kamu jagonya masak, kamu cobalah. Siapa tahu kamu bisa masak. Itu turun loh biasanya ke cucu-cucu. Kita membaca dia RAMUWXQVIJ. Tadi kita punya Scorpio, punya Gemini, Taurus, dan Aquarius ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tarot. Jangan lupa biarkanlah channel ini berkembang. See you when I see you. I love you. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye bye.